Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Pagi Angel, suasana pagi hari ini cerah sepertinya ya. Cerah ya, senang sekali juga ya sudah hari Jumat. Tak terasa, hari mau terakhir weekend. untuk kerja karena besok udah weekend. Banyak sekali planning mungkin dan juga mau menghabiskan waktu ya bersama keluarga dan Betul kerabat. sekali. Dan selain informasi tadi tentunya Mega Ya. dan juga pemirsa, kami juga hadir dan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Angelika Devagam. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas News Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, diduga jual obat-obatan terlarang, 2 kios di Cianjur, Jawa Barat ludes dibakar warga setempat. Warga merusak dan membakar 2 kios di perbatasan Desa Ciranjang dan Desa Nanggal Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu kekesalan warga karena pemilik kios diduga menjual obat-obatan terlarang. 3 hari sebelumnya kios tersebut digeledah anggota Polres Cianjur serta dipasangi garis polisi. Meski sempat digeledah dan diperiksa, pemilik kios masih terus melakukan aksi tersebut. Ya pingin aja semuanya orang semuanya mau kesini. Udah resah. Oh, jadi warga tahu ya kalau di warung itu menjual obat-obatan, Bu? Iya, Sebelumnya pernah ditindaklanjut, Bu, sama pihak kepolisian, Bu? pernah. Anak saya beli obat di situ. Di sono, di sini. Di sono. Oh, sana yang dibakar tadi, Bu? Di sono. Di itu langsung pulang ke sini. Nah. Terus kemudian gimana, Bu? Ya gitu ya, rusak kayak tiga budak habis. Kemarahan warga akhirnya reda setelah pihak desa dan aparat turun tangan. Hingga saat ini petugas desa masih melakukan musyawarah agar hal serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Anyus melaporkan. Ketua Panitia Konser Musik Koplo di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang berujung ricuh ditangkap polisi. Tersangka kabur membawa uang ratusan juta rupiah sesaat sebelum kericuhan. Setelah buron 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, Ketua Penyelenggara Konser Musik Koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diringkus polisi. Pelaku diringkus aparat Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Polisi masih mendalami jumlah uang yang dibawa kabur pelaku. Sementara 6 orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangan sebagai saksi. 1 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih menghitung jumlah kerugian para korban. 70 tiket. Pokoknya semua media yang kita kumpulin di sini itu kejualnya itu 700 tiket. Yang kalau kita nominalin itu ada 70 juta. Masih ada yang mempertanyakan kah bisa di-refund enggak gitu-gitu. Kan acaranya gagal, kita juga nggak bisa lihat artis yang tampil di sini banyak. Gelaran konser musik Lentera Festival itu berlangsung ricuh Minggu malam. Sejumlah penonton membakar properti konser seperti pagar, sound system, kursi, hingga tenda panggung utama. Aksi anarkis ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya ketiga bintang tamu konser itu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Dari Lebak dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria asal Gresik kepergok curi motor ojol yang tengah antarkan makanan pelanggan di ambek warga. Pelaku beraksi memanfaatkan korban yang lengah meninggalkan motor dengan kunci masih menempel. Seorang pria diamuk warga usai kepergok mencuri motor milik pengemudi ojek online. Kejadian ini berlangsung di Kelurahan Kelangon, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku curanmor ini beraksi saat korban ojol tengah mengantarkan makanan ke pembeli dan memarkir motor di depan rumah dengan kondisi kunci masih menempel. Mendengar mesin motor berbunyi, korban langsung berteriak. Panik, pelaku kabur ke semak-semak dikejar warga dan sempat dihakimi. Sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Pelaku pun segera dirilis petugas bersama 2 tersangka curanmor lain bernama ST 52 tahun serta GW 32 tahun. 2 tersangka tersebut melancarkan aksi curanmor di 5 titik di Kabupaten Bojonegoro.
Akan pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Yang pertama depan toko buah Dusun Kepo, Kecamatan Kepo Baru. Yang kedua di Dusun Gejor, Kecamatan Sudiwaras. Yang ketiga Dusun Pagerwesi, Kecamatan Terucuk. Yang keempat Dusun Patoman, Kecamatan Burno. Dan yang kelima Dusun Mayangrejo, Kecamatan Kalipidu, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian curanmor yang kedua dengan tersangka inisial SJ, umur 52 tahun. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi melaporkan. Diduga dijadikan tempat transaksi narkoba, polisi menggerebek sebuah apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 3 pengedar narkoba beserta barang bukti mencapai 1 miliar rupiah diamankan petugas. Sebuah kamar di apartemen kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digerebek polisi. Dalam penggerebekan, 3 pengedar narkoba, MS 28 tahun, RR 24 tahun, dan AN 31 tahun tak berkutik saat diringkus petugas. Dalam penggeledahannya, petugas turut menemukan 12 paket ganja kering seberat 2 kg serta 3 plastik besar berisikan sabu dengan berat 835,87 gram. Total senilai 1 miliar rupiah. Rencananya, narkoba siap diedarkan ke wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Pelaku mengaku mendapat barang haram dari seseorang bernama FL yang kini DPO dengan upah 1 juta rupiah per 100 gram. Penggerebekan dilakukan usai polisi mengembangkan kasus peredaran narkoba. Dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 di parkiran basement apartemen Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana paling lama 20 tahun penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa yang juga selebgram ditangkap polisi karena mempromosikan judi online di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menggerebek 2 pelaku judi online dengan omset jutaan rupiah per hari. Seorang wanita yang baru berusia 19 tahun ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor, Kota Jawa Barat. Ia kedapatan mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial pribadinya. Selebgram asal Jakarta yang memiliki 17.000 pengikut ini mempromosikan judi online sejak 2 pekan terakhir dengan bayaran 5 juta per bulan. Hasil dari kegiatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nalita, dan ulangi Natalia, Natali, ya. Kemudian ditawari Rp5.500.000 setiap bulan untuk memposting 2 kali sehari situs judi online. Sementara itu, 2 pelaku judi togel online, S dan RP, diringkus polisi di kawasan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Diperkirakan omset judi togel online yang dijalankan pelaku mencapai jutaan rupiah per harinya. Selain itu, polisi juga meringkus 7 pelaku judi konvensional di 3 tempat berbeda di wilayah Deli Serdang dan Kota Medan. 4 di antaranya merupakan wanita. Para pelaku memiliki peran beragam mulai dari operator, kasir, hingga pemain judi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, 172 orang pelaku judi online ditangkap polisi di Aceh. Selain dijerat dengan pidana umum, mereka juga bakal ditindak secara Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman 12 kali cambukan. Sebanyak 172 pelaku judi online ditangkap polisi di daerah Aceh. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum, namun juga dijerat dengan Kanun Aceh, sehingga hukumannya bisa dicambuk 12 kali atau kurungan 12 bulan, bahkan harus bayar emas seberat 12 gram.
Dari bulan Mei, Polda Aceh setidaknya menangani 151 kasus judi online di Aceh. 172 pelaku ditangkap dan mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 42 juta lebih dan 176 unit ponsel. Para pelaku itu bisa dijerat. Kalau di Undang-Undang Pidana Umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di kanun bisa ditahan. Bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk. Harusnya di Aceh ini tidak boleh ada judi online ini. Karena kanunnya jelas bahwa maisir itu dilarang. Situs resmi milik salah satu sekolah negeri di Sukabumi, Jawa Barat diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Laman yang awalnya berisi informasi sekolah diretas menjadi tampilan yang mempromosikan judi online. Website resmi milik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Jawa Barat yang awalnya tentang informasi sekolah dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tiba-tiba berubah tampilan situs yang mempromosikan judi online dengan bertuliskan slot deposit 5.000. Situs resmi milik sekolah tersebut diretas oleh hacker. Meski demikian, peretasan website ini tidak terlalu berdampak pada proses PPDB karena yang diretas hanya situs yang berisi terkait informasi sekolah. Saat ini, website tersebut sudah normal kembali setelah dipulihkan oleh tim teknologi informasi sekolah. Sudah ada yang hack, orang yang tidak bertanggung jawab, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali dan berdasarkan data dari tim IT tidak ada data yang hilang, jadi semua datanya aman. Jadi insya Allah informasi PPDB ataupun hal-hal yang terkait dengan validitas PPDB tidak ada yang berubah, tidak ada yang berpengaruh. Sementara pihak sekolah melakukan berbagai upaya meningkatkan sistem pengamanan untuk mencegah peretasan kembali terjadi. Pihak sekolah pun belum berencana membuat laporan ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Angka perceraian akibat judi online kian melonjak. Ya, di Cianjur, Jawa Barat, ribuan pasutri mengajukan gugatan perceraian karena pasangannya kecanduan judi online hingga berujung ketidakharmonisan rumah tangga. Kecanduan judi online berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Ada ribuan pasutri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Berdasarkan data sejak Januari hingga Juni 2024, ada lebih 2.400 perkara cerai yang mayoritas diajukan oleh sang istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Tak hanya kasus judi online, pinjaman online juga semakin membuat parah guncangan kondisi rumah tangga. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat Ketagihan judi online tak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tapi juga berdampak pada urusan rumah tangga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah ditahan Kejaksaan Negeri setempat karena tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakan tersangka untuk judi online. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah. Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, MS, ditahan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah akibat melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Korupsi dilakukan tersangka sejak baru menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2019 hingga tahun 2022. Setelah berkas perlimpahan tahap 2 dari unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes diserahkan ke kantor Kejari setempat, tersangka langsung ditahan Kamis siang. Kasus korupsi penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa hampir 1 miliar rupiah berasal dari penyimpanan, bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes hingga dana desa dalam proses fisik pembangunan di Desa Jati Makmur.
Tersangka MS, Kades Jatimakmur ini diketahui menggunakan uang dana desa untuk digunakan judi online seperti judi slot dan judi Singapura. Termasuk uang negara digunakan untuk trading oleh tersangka. Bahwa hasil dari perbuatannya tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading. Akibat perbuatan tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara. Termasuk didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga mengantuk saat berkendara, truk kontainer menabrak truk box dan minibus yang terparkir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat truk box terdorong hingga menabrak sebuah bengkel las. Sementara peti kemas kontainer melintang tengah jalan picu kemacetan. Truk kontainer tanpa muatan ini ringsek parah usai menabrak truk box dan minibus yang sedang terparkir di Jalan Raya Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Kerasnya benturan membuat truk box yang terparkir langsung terdorong hingga menabrak sebuah bengkel las. Kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari Cikarang menuju Cakung, Jakarta Timur. Namun sang sopir diduga mengantuk, langsung menabrak truk box dan minibus yang terparkir di jalan. Badan truk box terseret hingga ke bengkel las, sementara peti kemas kontainer melintang menutup badan jalan. Beruntung sang sopir truk kontainer selamat. Gimana Pak? Saya ngantuk Mas. Ngantuk refleks berarti ini mobil ini sebelah ini parkir. Jadi saya goyang kanan kena kontainer saya. Berhenti atau memang lagi berhenti, lagi parkir. Akhirnya nabrak apa itu Pak? Nabrak kena kontainer. Kontainer. Iya. Sementara akibat kecelakaan, kemacetan lalit mencapai 1 km karena hanya menggunakan satu jalur. Kasus kecelakaan ditangani petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 1.000 meter dari puncak Kamis pagi. Tak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1.500 meter mengarah ke sisi tenggara. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, dengan titik kolom asap letusan 1.000 meter dari puncak Kamis pagi. Api letusan condong mengarah ke sisi tenggara dan selatan dengan intensitas cukup tebal. Tak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Seismograf merekam aktivitas seismik Gunung Semeru yang terpantau alami 39 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 3 kali gempa hembusan. 3 siaga ini masih tergolong wajar karena apa? Beberapa kali letusan terpantau, kemudian ada hembusan, gempa tektonik, tapi itu masih dalam taraf wajar pada saat status level 3 siaga ini. Jadi masyarakat kita himbau untuk tidak panik. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainus melaporkan. Gunung api Lewotobi laki-laki kembali ke erupsi dengan ketinggian kolom abu 1.000 meter dari mulut kawah. Warga sekitar dihimbau waspada dan selalu gunakan masker. Gunung api Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 6 kali dengan tinggi kolom abu 100 hingga 1.000 meter dari kawah gunung erupsi disertai gemuruh. Dari pantauan intensitas kolom abu tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam dari seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 3 menit 14 detik. Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 atau siaga.
Warga di sekitar gedung Lewotobi laki-laki dan wisatawan dihimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km serta 4 km dalam arah barat, laut, utara, dan selatan tenggara dari pusat erupsi. Dan selalu gunakan masker saat berada di luar rumah. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menjadi polemik. Selain akibat minimnya daya tampung sekolah, orang tua siswa juga menuding adanya kecurangan jalur afirmasi. Kacaunya sistem penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bekasi, Jawa Barat terus menuai polemik. Kelulusan siswa jenjang sekolah dasar yang mendaftar tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sebesar 30,5%. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengaku sudah menyiapkan regulasi berdasarkan peraturan wali kota dan peraturan kementerian dan kebudayaan Ristek. Namun sejumlah dugaan kecurangan tetap mencuat. Di antaranya dugaan data siswa mampu terdata menjadi siswa tidak mampu demi masuk ke sekolah favorit melalui jalur afirmasi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak Dinas Sosial. Nah, kalau masalah verifikasi mampu dan tidak mampu itu ada wilayah ya, entah itu kelurahan, entah itu kecamatan. Kita selaku Disdik hanya menerima berkas bahwa dokumen itu sah atau tidak itu tergantung mereka yang memverifikasi. Sistem PPDB online dinilai tidak berkeadilan bahkan melanggar konstitusi karena berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian semua anak Indonesia dapat akses pendidikan yang layak dan berkeadilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 kembali kisruh setelah sempat menuai aksi. Kali ini orang tua siswa yang tak lolos PPDB mengukur secara manual jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Orang tua siswa kurang mampu yang anaknya tak diterima di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat memprotes kebijakan PPDB dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah secara manual. Ternyata jarak rumahnya ke sekolah hanya berjarak 120 meter setelah diukur dengan meteran manual. Ukuran lain dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Didapati jarak antara rumah ke sekolah sejauh 280 meter. Orang tua siswa merasa dirugikan dengan hasil putusan pihak sekolah. Dikarenakan tidak ada alasan yang jelas kenapa anaknya tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal jarak minim zonasi adalah 581 meter. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Artinya kalau misalnya dari zonasi harusnya masuk ya Pak? Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk. Saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Dalam kesehariannya, Dina, orang tua siswa yang tak lolos di SMA 4 ini tinggal di rumah kontrakan. Sedangkan mata pencariannya menjual lauk matang jika ada pesanan. Orang tua siswa sempat mendatangi pihak sekolah dengan menunjukkan surat tak mampu dan menjelaskan kepada operator sekolah bahwa anaknya berstatus yatim. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Aksi unjuk rasa penolakan UU Tapera oleh buruh di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Para buruh melakukan pembakaran banner sebagai bentuk penolakan keras UU Tapera. Sejumlah organisasi massa buruh berunjuk rasa di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Kamis siang menolak kebijakan pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat Tapera. Demonstrasi kali ini bertujuan menuntut pemerintah untuk mencabut Tapera
karena pemotongan 3% dari gaji buruh untuk tapera sangat memberatkan buruh di tengah harga kebutuhan pokok yang semakin melejit. Kemenq jadi sasaran unjuk rasa karena Kementerian Keuangan adalah bendahara negara. Para buruh menyampaikan sejumlah orasi terkait penolakan Undang-Undang Tapera dan juga membakar banner. Menuntut dibatalkannya atau dicabut yang namanya Undang-Undang Tapera. Bukan hanya PP 21, tapi undang-undangnya induknya pokoknya harus dicabut. Aliansi buruh menilai program Tapera semakin menambah penderitaan mereka. Hal ini karena upah buruh sudah terlalu banyak dipotong untuk membayar iuran lainnya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut UU Tapera dan membangun ruang dialog soal penyelenggaraan pembangunan rumah rakyat. Sementara hampir 800 aparat gabungan dan 6 kendaraan taktis disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demo tolak Tapera. Di Jakarta, Jessica Winoto, Nadifa Adini, iNews melaporkan. Bermaksud memasang spanduk, seorang pekerja tersengat listrik bertegangan tinggi hingga terpelanting jatuh ke atap warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban dievakuasi oleh petugas damkar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah mendapat laporan dari warga, petugas dari Pos Damkar Mojo Agung langsung mengevakuasi korban Aryadi 45 tahun, seorang pekerja yang tersengat listrik saat memasang spanduk di perempatan Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis sore. Setelah tersadar dari pingsan, pria asal Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung untuk mendapat perawatan medis. Kejadian berawal saat 3 orang pekerja hendak memasang spanduk. Karena di lokasi banyak kabel yang melintang, tanpa sengaja pisau pemotong tali yang dibawa korban mengenai salah satu kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika tubuh korban terpelanting dan jatuh ke atap rumah warga. Tahu ada orang kesetrum, kalau nggak salah ini tadi infonya masang banner. 3 orang masang banner, yang satu di bawah, yang 2 naik. Ada yang melintas, yang di bawah ini minta tolong kalau temennya kesetrum. Mungkin nggak tahu kalau tegangan tinggi. Kondisi untuk korban luka bakar dan sudah ditangani dari pihak pemadam PMK. Korban mengalami luka bakar di bagian perut, bahu, dan wajah. Sementara 2 rekan kerja korban yang selamat terlihat syok. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Janatul Mala atau lebih dikenal dengan sebutan Pemakaman Mala merupakan lokasi pemakaman di Kota Mekah yang sudah ada sejak Rasulullah SAW belum dilahirkan. Ya, jemaah haji Indonesia pun berbondong-bondong mendatangi pemakaman Mala ini untuk berziarah ke makam ulama besar dan karismatik Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun yang dimakamkan tahun 2019. Makam Mbah Mun yang menjadi tujuan ziarah jemaah haji Indonesia di pemakaman Ma'la berada di Kompleks 70 Deret 151 baris keempat. Sebagai penanda, sebuah batu berukuran sedang bertuliskan Kiai Haji Maimun Zubair. Komplek pemakaman Ma'la dalam bahasa Arab berarti tanah yang tinggi, berada di kaki Bukit Al-Hujun dan tertata rapi. Ma'la juga masih menjadi tempat menguburkan jenazah muslim yang meninggal dunia di Mekah. Pemakaman ini berjarak sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram, sehingga dapat ditempuh dengan jalan kaki oleh jemaah haji Indonesia sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah rangkaian haji selesai, kita pengen ziarah ke makam ulama besar dari Sragen yang dimakamkan di dekat komplek pemakaman Sayyidatina Siti Khadijah Kubra. Alhamdulillah bisa hadir di sini, rawuh silaturahim, ziarah bersama bapak-bapak petugas ibadah haji Indonesia. Alhamdulillah luar biasa bisa bertemu, bisa ziarah bareng-bareng. Selain makam Mbah Mun, di pemakaman Ma'la juga terdapat makam ulama besar Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Di
lokasi ini juga terdapat makam keluarga Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah, istri, Aminah, ibu, Qasim dan Abdullah, anak, Abu Thalib, paman, dan Abdul Muthalib, kakek. Dari Makkah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews, Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya, sementara itu seorang petugas damkar terluka parah digigit ular sanca sepanjang 5 meter saat berusaha mengevakuasinya di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, ular ditemukan warga saat bersembunyi di mesin mobil pick-up. Petugas damkar Sairullah, 32 tahun, mengalami luka robek dan pendarahan di tangannya akibat digigit ular sanca sepanjang 5 meter di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, seekor ular yang sembunyi di mesin mobil pick-up melawan saat akan dievakuasi. Korban yang menderita luka cukup parah langsung dilarikan ke IGD RSUD Syekh Yusuf. Diduga korban digigit ular karena tidak mengenakan sarung tangan khusus saat melakukan evakuasi. Itu memang di situ digigit ular. Iya sih. Di situ Pak Di. Iya. Itu pada saat kita evakuasi memang digigit atau bagaimana? Digigit memang. Nggak kita lihat memang di. Lihat di. Apanya kita pegang dia? Itu pertamanya pegang di kepalanya dulu. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara ular sanca sudah dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, liburan ini kayaknya ada salah satu tempat yang bisa menjadi referensi. Apa itu, Mega? Nah, ini referensinya untuk anak-anak. Ini bisa berinteraksi langsung dengan binatang dengan tiket masuk wisata yang cukup terjangkau. Memberi makan langsung sejumlah hewan menjadi salah satu wahana yang paling digemari anak-anak dan menjadi destinasi wisata mengisi liburan sekolah. Wisata edukasi Pasar Kebun di kawasan Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini misalnya. Sejumlah anak didampingi orang tuanya antusias memberi makan langsung sejumlah hewan seperti domba Garut, kelinci, ikan, ayam hias hingga memanen telur ayam langsung di kandangnya. Pengunjung pun dipandu oleh tim khusus sambil diberikan penjelasan tentang jenis hewan, habitatnya hingga jenis makanannya. Lagi ngasih makan kelinci. Nah, terus tadi habis ngasih makan itu domba. Habis domba, terus Cece tadi ngambil telur ayam. Terus Cece sekeluarga ke sini. Iya, di sini liburan. Perasaannya gimana? Senang. Pasar Kebun ini merupakan agrowisata di mana anak-anak bisa bermain sambil belajar seputar alam. Bisa kasih makan hewan, ada kasih makan domba, juga kegiatan kreatif seperti belajar mewarnai, terus juga bisa belajar menanam dan lain sebagainya. Untuk bisa masuk area wisata Pasar Kebun ini, pengunjung dikenakan tiket seharga Rp15.000 saat weekday dan Rp20.000 di akhir pekan dan tanggal merah. Nah, pastinya akan memberi pengalaman seru untuk buah hati Anda. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, libur sekolah telah tiba. Sejumlah destinasi wisata di kota Bandung menawarkan berbagai potongan harga bagi pelajar. Ya, salah satunya Cihamplas Walk atau Ciwalk. Apa saja ditawarkan di Ciwalk? Berikut liputannya untuk Anda. Cihamplas Walk atau Ciwalk menjadi destinasi wisata keluarga di kota Bandung. Musim libur sekolah kali ini, Ciwalk mengangkat tema kisah Juni. Salah satunya Meet and Greet Giant Bears. Pengunjung bisa berfoto bersama karakter 4 beruang lucu. Pertama tadi ada boneka Teddy Bear yaitu ya bikin anak senang gitu kan. Terus kedua tenan-tenannya juga komplit ya dari mulai makanan, minuman. Beragam diskon khusus sudah disiapkan untuk menyambut libur sekolah. Seperti Sensa Hotel yang menawarkan promo kamar dengan potongan harga spesial.
Yang pasti dari anak-anak kita sudah mempunyai 4 playground, ada Somerset itu bermain pasir, ada juga Kokolen, ada Game Master, tempat playground terbesar juga di Bandung. Di sini semua komplit, untuk yang dewasanya kita bisa nonton, bisa belanja, bisa makan berbagai resto di sini. Fashion juga di sini banyak promo khusus untuk liburan sekolah. Ciwok awal Juli nanti akan menghadirkan Festival Tahu Bandung. Pengunjung bisa menikmati berbagai sajian panganan berbahan dasar tahu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Pemirsa, pemotor menggandeng angkot yang nekat melawan arus di Jalan Baru Puspanegara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sempat terjadi cekcok lantaran sopir angkot yang tidak terima diadang pemotor hingga viral. Angkot yang nekat melawan arus ini segera diadang pemotor di Jalan Baru, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Bukannya meminta maaf, sopir angkot malah mengamuk tak terima diadang pemotor hingga terjadi cekcok, bahkan nyaris baku hantam. Usai viral, polisi segera mengamankan angkot dan memeriksa sopirnya hingga memberikan sanksi tilang. Sopir juga menyatakan permintaan maafnya atas aksi yang tidak terpuji. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, menurut warga, di kawasan ini kerap terjadi kecelakaan lantaran banyak pengendara lawan arah. Warga berharap petugas tegas memberikan sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga manusia silver terjaring razia Satpol PP Kota Metro Lampung. Mirisnya keluarga ini turut membawa anak balitanya umur 3 tahun saat beraksi di jalanan. Petugas Satpol Pamong Praja Kota Metro Lampung mengamankan satu keluarga manusia silver yang sedang mengamen di lampu merah. Mereka terdiri dari 1 pria dan 3 wanita, termasuk di antara mereka pasangan suami istri beserta anak yang masih berusia 3 tahun. Di hadapan petugas, keluarga manusia silver ini mengaku baru 1 minggu melakukan pekerjaannya di Kota Metro. Mereka beralasan terpaksa menjadi manusia silver lantaran tuntutan ekonomi dan kebutuhan anak balitanya. Dari pekerjaannya, keluarga manusia silver ini membawa pulang uang Rp50.000 hingga Rp200.000 setiap harinya dan dibagi secara merata oleh keempatnya. Dan 1 orang balita, mereka berasal dari domisilinya di Kota Bandar Lampung. Sampai ke sini mereka menggunakan kendaraan motor. Keluarga manusia silver ini didata di kantor Satpol PP Kota Metro dan diminta menandatangani surat pernyataan. Kemudian keempatnya beserta anak balita diserahkan ke dinas sosial setempat. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Outfit warna-warni cerah mencolok menjadi ciri khas jemaah haji asal Sulawesi Selatan sepulang dari Tanah Suci. Iya, gaya unik juga diperlihatkan jemaah haji kloter 3 di Bekasi, Palembang yang merupakan warga keturunan Bugis. Satu persatu para jemaah haji perempuan turun dari bus dengan pakaian unik khas Bugis dengan warna-warni cerah mencolok di Asrama Haji Sudiang, Biringkanaya, Makassar. Sementara jemaah pria mengenakan jubah ala Raja Salman dengan gamis panjang dan penutup kepala khas Arab. Momen ini bukan hal baru bagi warga Sulawesi Selatan bagi yang baru saja menunaikan ibadah haji yang konon sudah dilakukan sejak dulu. Diketahui status haji di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat sekitar. Mereka pun mesti memoles penampilan lantaran telah memiliki gelar baru yang dianggap sangat istimewa. Bu, rata-rata dari Makassar. Makassar ya, Saya Bu? sendiri dari Bekasi. Oh, Bekasi ya, Bu. Sehat ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Banyak mas-masnya, Bu? Nah, ini mah Mas Jakarta, Mas iya. Dubai. Oh, iya, siap. Gimana pelayanan di sana? Pelayanannya gimana, Bu? Baik. Sangat baik. Dari petugas, dari persediaan konsumsi, semuanya.
Gaya unik pakaian jemaah haji juga terlihat di debarkasi Palembang Kloter 3 saat tiba di asrama haji. Seluruh jemaah haji perempuan keturunan Bugis mengenakan pakaian adat Bugis dengan perhiasan yang disebut baju lompo KB. Sementara jemaah haji laki-laki memakai jubah ala Sultan Arab. Kemenak Sumsel pun menghargai tradisi ini sebagai kearifan lokal yang dipakai saat debarkasi. Tim Liputan News melaporkan.